Kembali lagi di MCH, Mita Cerita Horor. Guys, balik lagi sama gue di MCH. Gue lanjutin aja ya ceritanya. Yang akhirnya gue finally pindah ke sini. Gue opening dulu, sorry guys. Balik lagi sama gue Mita di Mita Cerita Horor. Jangan bosan buat nonton gue terus, oke? Gue bakalan cerita. Ini kelanjutan dari cerita gue yang waktu rumah gue yang di Geraha. Awal mulanya justru kebalikannya dari rumah yang lama. Kenapa gue tidak pernah diganggu di rumah ini? Justru yang dikasih lihat itu hanya papa. Terus menerus. Jadi sebenarnya ini tuh ceritanya papa ya. Cerita-cerita story pendeknya papa gitu loh. Setiap dia bangun tidur. Nah, papa itu digangguin itu awal mulanya dengan sosok cewek pakai mukena. Itu pertama kali papa digangguin. Bokap gue ini bukan tipikal yang percaya dengan hal-hal yang seperti itu ya. Dia agak realistis orangnya. Nggak fiktif, nggak yang membicarakan. Mungkin bagi beberapa orang dan termasuk gue bahwa hal-hal kayak gini itu nyata. Karena kita bisa merasakan. Tapi momen bokap gue itu bisa merasakan tapi dia cuek. Sampai akhirnya dia diliatin sendiri. Dikiranya sosok itu mama, ternyata bukan. Dikiranya mama lagi pakai mukena, ternyata bukan. Papa jalan 5 bulan gue tinggal di sini, nggak kejadian apa-apa. Salahnya juga adalah pada saat pindah ke rumah ini nggak ada pengajian. Jadi rumah ini kita main tinggal aja gitu loh. Pikir papa kan, udahlah tadi kemarin gitu loh. Pas masuk saya udah ngaji sendiri gitu, nggak usah perlu panggil orang atau keluarga gitu-gitu. Itu sih dibawa kepercayaan masing-masing ya. Terus sampai akhirnya 5 bulan jalan itu gue nggak merasa diganggu ataupun apa, mama juga enggak, tapi papa. Pertama dengan sosok pakai mukena, kemudian dengan sosok perempuan pakai baju daster merah, kemudian sosok lagi dengan perempuan cewek pakai baju putih. 3 sosok itu terus yang gangguin papa, yang selalu bikin papa ngeliat hal itulah. Tapi yang paling ekstrim yang mukena, karena papa sendiri melihat mukanya gitu loh. Mungkin bahasanya papa mukena karena tertutup dan ininya tuh longgar. Sorry kalau pocong nggak mungkin, karena kan dia kelihatan keikat gini. Kalau ini nggak, ngelos gitu loh, tapi rambut nggak kelihatan. Jadi kayak orang pakai mukena gitu guys. Itu papa ngelihat pas pertama kali di rumah ini. Sampai akhirnya papa sakit. Ya 2-3 hari sakit gitu ya, karena mungkin efek dari kaget atau apa. Ke dokter nggak ada sakit apa-apa. Dokter bilang nggak apa-apa, cuman kecapean doang. Tapi kok demam nggak turun-turun. Tiba-tiba tanpa disadar, gue berucap, "Pah, kok pohon mangga kita nggak ditebang aja?" Gue ngomong begitu dengan papa, dengan bokap sama nyokap pada saat papa sakit. Mungkin namanya orang tua mikirin kali ya apa yang diomongin gue gitu ya. Iya kenapa nggak ditebang aja, kan jadi gelap rumah gitu kan. Akhirnya ditebang. Gak lama setelah papa sakit, papa panggil orang buat nebang itu pohon, sampai akhirnya orang yang nebang itu sakit. Kebetulan security di sini ada yang namanya Pak Dadang. Pak Dadang itu nyampein ke papa bahwa yang waktu itu motong pohonnya papa ini orangnya masuk rumah sakit, sekarang kena stroke, sampai sekarang masih sakit. Singkat cerita, sampai pada akhirnya mama siang-siang ngomong, "Pah, kenapa nggak panggil Haji Tamrin kesini untuk main ke rumah, siapa tahu ada apa-apa, biar dicek." Karena mama diganggu di gudang, karena di rumah gue yang ini ada gudang di situ di belakang. Mama digangguin. Hal yang pertama kali mama digangguin itu adalah mama diketok dari dalam sama gudang. Tapi sekarang udah nggak ada apa-apa sih, udah bersih gitu loh.
karena kita udah menyatu kali ya. Ya udah, itu awal mulanya. Nah dari situ akhirnya Pak Haji Tamrin datang. Yang waktu itu Haji Tamrin itu guys, yang belum tahu cerita ini, nonton episode yang sebelumnya, nanti ditampilin di atas ini episodenya yang mana. Haji Tamrin itu yang ngebersihin rumah gua yang satu lagi, yang sebelumnya, yang sebelum gua tinggal di sini. Akhirnya Pak Haji Tamrin itu datang ke sini, dia sendiri, didampingin sama istrinya. Cuman sekarang pas ngebersihin rumah ini, ternyata si istrinya seperti gue suka bisa melihat tapi tidak bisa mengusir, hanya tahu letak-letaknya. Sampai akhirnya pas kesini istrinya ngelihat bahwa ada memang sosok yang pakai mukena yang suka ganggu, menyerupai gitu lewat keluar masuk. Terus ada sosok yang pakai baju daster merah gitu-gitu. Itu dikasih tahu di sini-sini. Ya udah, sampai akhirnya itu dibersihin, rumah ini dibersihin sama dia. Itu pas sebelum kejadian gue Sweet Seventeen gue di rumah ini nih. Di rumah ini kelar setelah pembersihan, Pak Haji Tamrin itu nyebarin air di sekeliling rumah ini. Sampai kamar-kamar juga disiram sama dia, jadi becek biar nyerap gitu loh airnya ke lantai. Jadi jangan dipel. Terus ditaruh garam, udah dibersihin rumah ini gitu. Sampai akhirnya singkat ceritanya guys, alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa di rumah ini. Ya baru-baru ada kejadian-jadian itu ya baru awal-awal ini lagi aja sih, tapi cuman gangguan yang lebih soft lah, yang mungkin lebih kayak doppelganger gitu loh. Doppelganger itu kayak menyerupai gitu aja sih guys. Kalau kelanjutan dari cerita ini, yang paling fatal itu ceritanya ya, ini itu waktu itu di belakang itu belum ditutup pakai plafon, masih ngelos, lihat sama lah sebenarnya gitu loh. Void rumah gue tuh selalu kelihatan langit dari rumah yang sebelumnya. Mungkin nggak tahu ya faktor apa, mungkin biar matahari tetap masuk kali ya. Tapi yang paling banget serem itu adalah seingat gue nih, almarhum kakaknya bokap gue yang dari Makassar nginep di sini. Jadi dia tidur di sini, tapi dia diantarkan makanan ke kamar depan sini, dikasih gitu makanan gitu ya. Tapi orang itu tuh wujudnya mama. Itu sih yang serem. Tapi ternyata sebenarnya mama nggak ada di rumah, mama tuh lagi pergi ngaji. Itu doang sih menurut gue yang paling serem. Mama nggak ada lagi ngaji. Itu sebelum gue nikah ya. Gue udah pacaran sama suami gue guys. Udah, tapi itu cerita udah lama banget sih. Tapi sekarang tante gue udah meninggal sih. Oke. Dari 3 sosok itu ada nggak sih dia nyampein sesuatu hal atau yang ngebuat lu tuh ngerasa bahwa lu tuh nggak boleh ditinggal di sini gitu? Mungkin nggak ada sampai tujuan untuk nggak tinggal di sini sih, karena kan gue udah bertahan lama di sini gitu kan. Bokap gue juga udah menyatu banget lah sama rumah ini. Nyokap juga nggak pengen gitu pindah-pindah lagi. Untuk penyampaian sosok dari itu, hal-hal kejadian kayak gitu nggak ada. Tapi justru malah jadi kayak sering aja sih mereka tuh aktivitas di sini gitu loh. Aktivitasnya ya gitu lagi guys. Cuman untuk sekarang kan papa kan udah stay at home ya, udah nggak kerja lagi gitu kan, udah lebih di rumah. Jadi mama udah nggak terlalu sendirian banget lah di rumah gitu kan. Jadi sekarang itu paling papa lagi sih yang sepertinya tuh kayaknya masih sering ngerasain tuh papa. Kadang dikiranya mama, nggak taunya bukan mama gitu loh. Ternyata mama lagi keluar, entah atau nggak mama lagi ngaji. Oke, dari cerita bokap tuh ada yang ngerasa gimana gitu nggak? Atau sakit apa? Atau terus pernah dibilangin apa sama makhluk itu? Atau si Pak Haji Tamrin tuh pernah nyampein apa gitu? Kalau dari sosok itu nggak pernah. Tapi sosok itu malah pernah terima kasih sama papa. Jadi lewat
Pak Haji Tamrin. Karena kan papa kan nggak bisa komunikasi dan papa nggak bisa dengar, papa hanya cuman bisa lihat sekelebat aja gitu loh. Cuman dari Pak Haji Tamrin ini papa inget banget waktu itu si sosok ini itu menyampaikan terima kasih karena rumah ini sudah rapih, nggak seperti penghuni yang sebelumnya guys. Terus terang pada saat papa beli rumah ini, penghuni yang rumah sebelum ini kan ngontrak di rumah ini ya, jadi rumah ini dikontrakin tadinya nggak ada niatan dijual sama pemiliknya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen dijual. Akhirnya papa yang ngambil rumah ini. Yang ngontrak di sini mau tidak mau keluar dari rumah ini kan. Pada saat keluar, tukang loh, ini tukang yang ngomong loh. Karena kan tukang yang renov ya, papa kan nggak tahu kan, bokap gue nggak tahu. Tukang ini ngomong sama papa bahwa di belakang itu, belakang sana guys, tempat buat jemur dulu itu tuh nggak ada peluran lantai ataupun apa, pokoknya nggak rapi kayak gitu deh. Dulu itu tanah, dan kalian mau tau guys di belakang itu apa? Tempat buang sampah popok bayi ada, nggak dibuang-buang, nggak dibawa keluar katanya. Sampai kata tukang itu, ya Allah pak, ini yang punya rumah sebelumnya tahu nggak sih kalau ini sampah tuh numpuk gitu loh, di belakang semua tuh numpuk, jorok gitu loh, rumah ini tuh jorok. Yang pas baru tinggal sini yang lantai kuning, ini lantai udah diganti semua. Dulu tuh kata pas papa baru, makanya tadi awal mulanya mungkin itu ya, mungkin gini ya, mama tuh nggak serak sama rumah ini sebenarnya. Mama nggak mau ngambil rumah ini. Pertama apa? Sorry guys, serem. Terus nggak kebentuk rumah gitu loh, serem banget guys. Udah gitu apa? Dari sekian banyak tetangga di sini, hanya rumah ini yang papa beli dan hanya rumah ini yang nggak ada lampunya. Itu orang tinggalin yang kontrak di sini sebelumnya. Udah gitu depan rumah itu kata papa, pertama kali papa lihat bahwa rumah ini dijual, di depan itu tuh lampu nggak lampu putih, lampu kuning bukan Petromax, nggak Petromax guys, lebay banget gue. Lampu kuning lah pokoknya. Udah gitu hanya satu titik lampu. Dan itu tuh kayak papa tuh tadinya mau ngambil gini, kata papa ngomong sama kita anak-anak sama mama ya, saya ambil nggak ya, tapi ini rumah tuh kok jualnya murah banget gitu kan, tapi kok serem kata mama gitu. Pas baru pindah sini, tetangga juga kiri kanan ngomong kan. Cuman tetangga yang sebelah kanan rumah gue ini guys, udah 2 kali ganti orang. Yang pertama kali gue pindah ke sini, rumah sebelah rumah gue itu yang kanan itu orang Toraja, yang sebelah sini orang Bone, sama-sama orang Makassar semua lah berderet sini. Mereka juga bilang memang ini rumah itu serem awalnya, serem tapi bukan dengan hal-hal yang tidak baik gitu loh, tapi serem karena gelap, hawanya gelap gitu loh. Oke, mungkin gitu kita harus pintar-pintar ya untuk cari pilih rumah, terutama jangan terlalu menakutkan dan masih bisa sesuai budget sih ya. Iyalah pasti sesuai budget lah harus. Terus mungkin kalau bisa sih ya sesuai budgetnya ya, kalau bisa lo ada niatan untuk renov ya lo renov. Jangan sesuai jangan, kalau menurut gue sih untuk kepercayaan gue dan keluarga gue nih, aduh sorry nih kena mic gue. Untuk kepercayaan gue dan keluarga gue sih, kalau bisa beli rumah itu ya kalau bisa bahan bangunan baru ya bangunan baru gitu kan, atau nggak boleh rumah second gitu, tapi dengan kalau bisa ada rezeki ya lu renov, lu ganti dengan ide-ide lu gitu. Tapi ya emang harus tahu dulu seluk beluk rumah itu dulu, tempat tinggal gimana. Asal usul rumah itu dulu deh gitu loh guys. Sebenarnya bokap gue tahu asal usul rumah ini, tapi karena dia udah mungkin nggak terlalu mikirin, bokap gue tuh udahlah yang penting rumah ini besar dengan tanah yang besar gitu kan. Udah tinggalin gitu loh. Terutama untuk kesejahteraan rumah juga, untuk keluarga juga sih. Untuk keluarga juga. Oke, cukup cerita kali ini. Untuk cerita kali ini, gue mau pesan apa ya guys? Gue belum ada pesan apa-apa. Yang penting kalian semua sehat, tetap nonton terus, dukung gue terus berdua temen gue di sini ya. Jangan pernah bosan denger cerita-cerita santai gue tentang cerita horor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang mau disampaikan cerita kalian. Iya, kalau kalian mau nyampein cerita kalian juga boleh.
Nanti gue taruh email gue atau nggak di link description. Oke? Jangan lupa follow. Doain gue terus. Sehat-sehat ya kalian semua. Balik lagi nanti di MCH. Mita Bye-bye. cerita horor.